Mengapa Yesus berdoa pada dirinya sendiri sementara Yesus adalah Allah itu sendiri? Mohon penjelasannya Pak Pendeta, sekaligus ayat yang menjelaskannya karena saya pernah ditanya orang Islam dan mereka berkata bahwa Yesus ragu bahwa dia adalah Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa saudara anggap bahwa dia berdoa pada diri sendiri? Itu pasti karena saudara menganggap bahwa Yesus sama dengan Bapa. Seperti ajaran Pak Yosua Teo itu. Justru itulah masalah. Kalau menganggap Yesus adalah pribadi yang sama dengan Bapa, seperti ajarannya Pak Yosua Teo, sekarang Yesus berdoa pada Bapa, dia omong pada siapa? Pada diri sendiri. Jadi mestinya pertanyaan ini jangan tanya pada saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan cukup menarik ditanyakan kepada Pendeta Esra Soru. Kenapa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, sementara dia adalah Allah itu sendiri? Pendeta Esra Soru tidak mau menjawab pertanyaan ini dengan alasan ini pengajaran dari Pendeta Joshua Teo. Sebenarnya Pendeta Esra Soru terjebak dengan pertanyaan jemaatnya. Jika Pendeta Esra Soru mengatakan bahwa dia berdoa kepada Bapa, berarti Tuhan kita ada berapa? Kalau Pendeta Esra Soru mengatakan bahwa dia berdoa kepada dirinya sendiri, apa mungkin Tuhan itu berdoa kepada dirinya sendiri? Tapi Pendeta Esra Soru dengan cepat mencari langkah dengan alasan bahwa ini pengajaran Pendeta Joshua Teo. Jadi jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan bagaimana selengkapnya penjelasan dari Pendeta Esra Soru. Sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Shalom Pak Pendeta Esra, saya ingin bertanya tentang Trinitas terkait doa Yesus di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Mengapa Yesus berdoa pada dirinya sendiri sementara Yesus adalah Allah itu sendiri? Mohon penjelasannya Pak Pendeta, sekaligus ayat yang menjelaskannya karena saya pernah ditanya orang Islam dan mereka berkata bahwa Yesus ragu bahwa dia adalah Tuhan. Begini, Matius 26 ayat 39 kan dia maju sedikit lalu dia sujud berdoa katanya, "Ya Bapakku." Lalu saudara tanya, mengapa Yesus berdoa pada diri sendiri? Pertanyaannya adalah, mengapa saudara anggap bahwa dia berdoa pada diri sendiri? Itu pasti karena saudara menganggap bahwa Yesus sama dengan Bapa. Seperti ajaran Pak Yosua Teo itu. Justru itulah masalah. Kalau menganggap Yesus adalah pribadi yang sama dengan Bapa, seperti ajarannya Pak Yosua Teo, sekarang Yesus berdoa pada Bapa, dia omong pada siapa? Pada diri sendiri. Jadi mestinya pertanyaan ini jangan tanya pada saya, tanya pada Yosua Teo. Ya, karena seperti yang saya ajarkan kali lalu, episode sebelumnya, Yesus itu bukan Bapa. Bapa itu bukan Yesus, itu dua pribadi yang berbeda. Ya, dengan Roh Kudus itu beda. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu tiga pribadi berbeda. Terus letak kesatuannya atau keesaannya itu di mana? Pada hakikatnya. Saya sudah jelaskan dengan membuktikan yang ayat-ayat, saudara boleh lihat kembali yang episode kali lalu. Ya, jadi waktu Yesus berdoa kepada Bapa, dia bukan berdoa pada diri sendiri, dia berdoa pada pribadi lain, yakni Bapa. Kita tahan sejenak. Akhir-akhir ini banyak pertanyaan-pertanyaan kritis yang diajukan kepada para pendeta. Para pendeta sangat kepanasan mendengar pertanyaan jemaatnya, karena mereka sudah tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh pendeta bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan yang menjelma menjadi manusia, dan tujuan Yesus menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Jadi kepada teman-teman di sini, seperti yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru, bahwa Yesus bukan berdoa kepada dirinya sendiri, Yesus berdoa kepada Bapa. Berarti di sini Yesus tidak memiliki kekuatan apa-apa karena dia hanya utusan untuk kaum Bani Israel. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri, "Aku hanya diutus kepada domba yang tersesat dari kaum Bani Israel," hanya mencakup untuk kaum Bani Israel. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dia disalibkan untuk menebus dosa manusia. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana selanjutnya penjelasan Pendeta Esra Soru. Ya. Tapi karena Yesus itu punya hakikat yang sama dengan Bapa, ya Bapa itu Allah, Yesus juga Allah, Roh Kudus juga Allah. Tapi kesatuan hakikatnya itu, keesaan hakikat itu, kesamaan hakikat itu menyebabkan bukan ada tiga Allah, tetapi hanya ada satu Allah
tetapi di dalamnya ada 3 pribadi. Makanya kita percaya doktrin Allah Tritunggal. Ada trinya, ada tunggalnya. Trinya menuju pada pribadinya, tunggalnya menuju pada hakikatnya. Dan karena itulah maka memang di sini Yesus tidak sedang berdoa pada diri sendiri. Konsep ketuhanan di dalam kekristenan sudah ribuan tahun tidak selesai-selesai. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tujuan Yesus itu menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Kemudian para pendeta mengatakan bahwa kita ini mempunyai dosa warisan karena Adam dan Hawa. Sementara ketika Yesus disalibkan, Yesus sangat merasa ketakutan. Dan para pendeta mengatakan inilah penebusan dosa. Apakah Yesus pernah mengajarkan penebusan dosa? Di dalam pengajaran Yesus, dia tidak pernah mengajarkan penebusan dosa. Lalu dari mana penebusan dosa di dalam kekristenan? Dengan munculnya Paulus, padahal Paulus ini tidak pernah tatap muka dengan Yesus. Dengan munculnya Paulus, Paulus mengatakan, ketika Yesus disalibkan, pertama Yesus sudah menebus dosa manusia. Yang kedua, Yesus menghilangkan kutukan. Yang ketiganya, Yesus membatalkan hukum Taurat. Sementara Yesus sendiri mengatakan, aku bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku malah menggenapi hukum Taurat. Tapi Paulus mengatakan, dengan disalibkannya Yesus berarti sudah membatalkan hukum Taurat. Karena hukum Taurat bertentangan dengan perjanjian baru yang mereka pakai pada saat ini. Kemudian para pendeta mengatakan, dengan meninggalnya Yesus di atas kayu salib, maka batalah hukum Taurat. Tapi perpuluhan yang ada di hukum Taurat masih dipakai oleh para pendeta. Apakah pendeta ini sedang membohongi jemaatnya atau pendeta ini tidak mau berpikir tentang agamanya?